Halo pemirsa, dalam episode ini saya mau membahas tentang greenflation, istilah yang dilontarkan oleh salah satu cawapres dalam debat kemarin. Waktu melihat debat itu, saya merasa bahwa memang Pak Mahfud MD tidak terlalu siap untuk menjawab pertanyaan itu. Dan itu saya pikir biasa saja karena walaupun Mahfud MD adalah seorang profesor, tetapi keahliannya adalah di bidang hukum, bukan di bidang lingkungan ataupun ekonomi. Sehingga kalau dia hanya bisa menjawab secara umum dan tidak memuaskan, saya rasa itu wajar saja. Tetapi jawaban Gibran menurut saya justru lebih menggelikan karena Gibran menjawab dengan menyebutkan demo rompi kuning. Ya, saya tidak tahu persis sebetulnya apa itu demo rompi kuning, tapi jawabannya sama sekali tidak menyentuh masalah yang justru dilontarkannya sendiri, yaitu greenflation atau inflasi hijau. Karena itu ya saya membagikan sedikit dari apa yang sedikit saya ketahui. Karena saya ada eh, latar belakang pertanian, jadi tahu-tahulah sedikit ya. Ada hubungannya dengan masalah lingkungan, masalah eh, ya pertanian, masalah ekonomi, walaupun sedikit-sedikit saja. Nah, greenflation ini sebetulnya istilah yang menggambarkan bagaimana usaha-usaha untuk mengatasi polusi, mengatasi pemanasan global dengan mengurangi pemakaian energi yang berasal dari fosil, yaitu bahan bakar minyak dan gas bumi, justru menyebabkan kenaikan harga-harga produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa untuk mengganti bahan bakar fosil itu dengan energi terbarukan, ada berbagai sumber. Nah, diantaranya adalah biomasa. Sebagai contoh ya, di Indonesia, pemerintah sudah berusaha untuk mengubah minyak goreng atau produk hasil kelapa sawit menjadi bahan bakar biodiesel. Nah, karena sebagian dari minyak goreng itu dikonversi atau diubah menjadi biodiesel, maka demand-nya menjadi tinggi. Karena itu menyebabkan kenaikan harga minyak goreng. Ini yang harus diingat. Indonesia ada hasil kelapa sawit terbesar nomor 2 di dunia. Artinya, produk minyak goreng itu sangat besar. Karena itu, adanya kenaikan harga-harga, khususnya harga minyak goreng ini,
justru menguntungkan petani, khususnya para petani di Sumatera dan di Kalimantan yang merupakan pusat-pusat penghasil minyak kelapa sawit. Mereka tentu senang sekali. Bayangkan, sebelum pemerintah melakukan konversi minyak goreng menjadi biodiesel, harga kelapa sawit itu sangat rendah. Dengan dikonversi menjadi biodiesel, kebutuhan menjadi meningkat, harga juga kelapa sawit. Nah, jadi greenflation itu bisa dikatakan, walaupun ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya, greenflation bukan menjadi masalah bagi Indonesia kalau menurut saya. Justru dengan adanya usaha-usaha untuk mengganti bahan bakar fosil dengan bahan energi terbarukan, Indonesia akan sangat diuntungkan. Ini malah menjadi peluang yang sangat besar bagi Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit nomor 2 terbesar di dunia. Selain itu, sumber energi terbarukan bukan hanya biomasa di Indonesia. Ada juga air, ya, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, tenaga panas bumi. Ya, jadi sungguh menggelikan kalau ada orang bicara soal greenflation untuk Indonesia. Itu masalah-masalah negara maju yang tidak punya lahan sawit, tidak punya biomasa. Nah, kita justru harus gembira dengan adanya usaha mengubah sumber energi berbasis fosil menjadi energi terbarukan. Apakah itu angin, air, gas, panas bumi, biomasa. Ya, jadi silakan saja. Nah itulah ya, kalau orang ilmunya masih setengah-setengah, lalu coba bicara seolah-olah hebat, jadi kesannya kan jadi menggelikan. Ah, jadi ya saudara-saudara para petani petani kelapa sawit siap-siap sajalah ya. Eh, kalau dikatakan bahwa greenflation itu menjadi masalah di Indonesia, waduh, itu menurut saya ya sangat menggelikan. Tapi ya mungkin uh, informasi saya masih kurang. Silakan yang lebih ahli untuk menanggapi. Terima kasih.